Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia beliau kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majlis yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas lillahi taala. Kemudian tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumpama pahala bacaan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau tersebut, beliau memberikan hadiah kepada kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu berupa syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang tiada syafaat melainkan syafaat beliau semata. Baik, yang sama-sama kita hormati yaitu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini, izinkanlah kami untuk memberikan sebuah pengajian ataupun sebuah pidato kepada jamaah hadirin yang berjudul 7 golongan atau 7 orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana hari tersebut tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari tersebut adalah hari membangkitnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Untuk apa? Yaitu untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk ditimbang amal baiknya ataupun amal buruknya, untuk nanti dipertanggungjawabkan apakah kita layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ataupun kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab api neraka beliau. Nauzubillahi min zalik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauman la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hari tersebut tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Wahai jamaah sekalian, siapakah 7 golongan ini yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan beliau? Yang pertama, adapun golongan yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu al-imamul adil. Siapa imam yang adil? Bukan hanya presiden saja imam yang adil. Bukan ditunjuk kepada ketua RT ataupun ketua RW. Bukan hanya kepada kepala keluarga. Bukan hanya kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang menjabat di negara kita. Bukan kepada merekalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Tetapi al-imamul adil di dalam hadis ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seluruh diri kita adalah imam bagi diri kita sendiri ataupun imam bagi kelompok kita. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,
Ibnu Umar mendengar Nabi SAW bersabda bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya dengan apa yang ia pimpin. Apakah ia memimpin sesuatu itu dengan hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila benar ia memimpin sesuatu tersebut dengan hak-hak yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pantaslah untuk mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu sebaliknya, apabila ia memimpin sesuatu tersebut dengan melanggar hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah ia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian adapun orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun yaitu pemuda. Nabi SAW menyeru kepada pemuda-pemuda bahwa pemuda yang rajin beribadah kepada Tuhannya, yang rajin dan taat beribadah kepada Tuhannya, maka pemuda tersebut berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan hanya naungan beliau semata. Kenapa beliau menyeru kepada pemuda? Kenapa tidak kepada orang tua saja? Kenapa tidak kepada ibu-ibu atau bapak-bapak saja? Kenapa harus beliau sabdakan ini hadis kepada seorang pemuda? Nah, jemaah sekalian, bahwa sesungguhnya pemuda adalah penerus atau generasi bangsa dan agama. Jika pemuda dalam kampung tersebut, jika pemuda dalam suatu negara tersebut baik, maka baiklah generasi penerus bangsa tersebut. Maka selamatlah bangsa tersebut dari kezaliman, karena bangsa tersebut memiliki pemuda-pemuda yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila pemuda-pemuda dari bangsa tersebut memiliki akhlak yang tercela, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki akhlak yang tidak pantas disebut sebagai orang Islam, maka niscaya bangsa tersebut akan memiliki generasi-generasi muda yang gagal dalam membangun bangsanya dan membangun agamanya. Maka daripada itu, sudah biasa bahwa orang tua ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ajal mereka sudah dekat. Bahwa ajal mereka sudah dekat, maka mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan para pemuda. Para pemuda masih matang jiwanya, masih segar, masih bugar, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat mereka lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini, mereka apabila mereka rajin beribadah kepada Allah, maka mereka pantaslah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah orang atau golongan yang kedua yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun golongan yang ketiga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari padang mahsyar kelak, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Siapa rajulun ini? Yaitu laki-laki yang terpaut hatinya untuk menetap di dalam masjid. Seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, apa halnya setiap hal yang ia lakukan di dalam masjid, baik itu beribadah ataupun aktivitas sehari-harinya, mereka melakukan hal tersebut di dalam masjid. Apa tujuan mereka melakukan hal tersebut di dalam masjid? Yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ibadah mahdhah, bahkan juga merupakan ibadah ghairu mahdhah, seperti halnya
Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berzikir, mengaji Al-Qur'an, mengaji tafsir Allah, mengaji tafsir Al-Qur'an, mengaji hadis dan mengaji hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah mereka lakukan di dalam masjid, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Adapun golongan yang keempat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu warajulani tahabban fillah. Warajulani tahabban fillah. Dua orang pemuda ataupun pemudi yang saling mencintai keduanya dan saling mengasihi keduanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mengasihi di sini bukan berarti bahwa mereka saling memiliki ikatan percintaan atau hal yang mendekati demikian, tetapi mereka memiliki ikatan persahabatan, persaudaraan, karena mereka bersaudara dalam hal keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak saudara-saudara mereka dalam hal-hal kebaikan, dan mereka takut akan hal yang buruk terjadi kepada saudara seiman mereka tersebut, yang mana mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala dan bertemu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah golongan orang yang keempat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu warajulun talabathul imra'atun zata mansibin wa jamalin. Golongan yang selanjutnya yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang laki-laki yang apabila diminta oleh seorang lawan jenisnya yaitu perempuan untuk melakukan perzinaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala, lalu ia berkata, si pemuda itu berkata, inni akhafullahu rabbal alamin, bahwa sesungguhnya takut aku kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta termasuk aku dan dirimu. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu golongan yang kelima. Golongan yang kelima yaitu seorang pemuda yang diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh lawan jenisnya. Golongan yang selanjutnya yaitu golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa. Seorang laki-laki atau pemuda ataupun pemudi yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang beliau sembunyikan, bukan sedekah yang beliau tampakkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini adalah sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu. Sehingga sedekah tersebut tidak diketahui oleh tangan kiri beliau apapun yang disedekahkan oleh tangan kanan beliau. Nah, itulah sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, bukan karena ingin dilihat dermawan oleh manusia, melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tangan kiri beliau tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan beliau. Itu golongan yang kelima yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan selanjutnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan kelak di hari padang mahsyar yaitu wa rajulun dzakarallahu azza wa jalla khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang laki-laki ataupun seorang muslim yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah azza wa jalla dimanapun ia berada, baik itu di kala sunyi maupun di kala
maupun itu di kala masyarakat umum, maka mengalir air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Maka daripada itu, kami mengajak kepada teman-teman semua, kaum muslimin dan muslimat, bahwa hendaklah kita menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari, di mana hari tersebut tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut adalah hari dikumpulkannya manusia, seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, di mana padang mahsyar tersebut digambarkan dalam Al-Qur'an memiliki padang yang sangat luas, sehingga saking luasnya tidak terbatas manusia di dalamnya. Maka oleh karena itu, kami mengajak kepada umat muslim semuanya, kaum muslimin dan muslimat, bahwa bersungguh-sungguhlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang oleh Allah, bukan karena ingin dipandang oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, pada majlis yang sangat berbahagia ini, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.